Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NPM 200106119 dari kelas D. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu di sini kita akan membahas tentang subbab persamaan diferensial yang mudah, reduksi ke variabel-variabel terpisah, dan persamaan diferensial homogen. Langsung saja untuk materi yang pertama, persamaan diferensial yang mudah. Nah, di sini bentuk umum persamaan diferensial yang mudah yaitu dy per dx sama dengan fx, di mana fx ini adalah sebagai fungsi dari x. Nah, berdasarkan bentuk di atas, kita akan mencari jawab umumnya, yaitu dy per dx sama dengan fx. Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka akan menghasilkan dy sama dengan fx dx. Lalu kita akan mengintegralkan dy sama dengan integral fx dx. Maka akan menjadi y sama dengan fx plus c. Nah, jadi teman-teman, jawab umum dari persamaan diferensial di atas adalah y sama dengan fx plus c, dengan c adalah konstanta. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Tentukan jawab umum dari dy per dx sama dengan cos pangkat 4x sin x. Penyelesaiannya, dy per dx sama dengan cos pangkat 4x sin x. Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan dx, yaitu menghasilkan dy sama dengan cos 4x sin x dx. Kemudian kita integralkan, maka menjadi integral dy sama dengan integral cos pangkat 4x sin x dx. Sama dengan negatif integral u pangkat 4 sin x per sin x du. Sama dengan negatif integral u pangkat 4 du sama dengan negatif 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Jadi, jawab umum dari persamaan diferensial ini adalah y sama dengan min 1 per 5 cos pangkat 5x plus c. Kemudian untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang reduksi ke persamaan variabel terpisah. Nah, jadi persamaan diferensial terpisah atau separable differential equation adalah persamaan diferensial biasa order 1 yang secara aljabarnya dapat direduksi ke dalam bentuk baku dengan setiap suku tak nol akan memuat secara tepat satu variabel. Jika misalkan masing-masing suku tak nolnya dalam bentuk baku hanya memuat satu variabel, maka dalam hal ini m hanya fungsi dari x dan n hanya fungsi dari y. Nah, kita langsung aja ke persamaan ini, yaitu persamaan mx dx plus ny dy sama dengan 0. Nah, persamaan ini teman-teman kita sebut sebagai persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Kemudian kita akan menemukan permasalahan, misalkan jika mx, y sama dengan f1x dikali g1x, kemudian nx, y sama dengan f2x dikali g2x, maka diperoleh bentuk persamaan diferensial yang dapat direduksi ke bentuk persamaan diferensial variabel terpisahnya, yaitu f1x dikali g1x ditambah dengan f2x dikali g2x dy sama dengan 0. Nah, jadi persamaan ini kita sebut sebagai bentuk umum dari persamaan diferensial yang direduksi variabel terpisah. Kemudian bentuk ini dapat direduksi dengan faktor integral, yaitu 1 per f2x dikali g1y menjadi 1 per f2x dikali g1y dengan nilai mutlaknya f1x dikali g1x dx ditambahkan dengan f2x dikali g2x dy sama dengan 0. Kemudian selanjutnya persamaan diferensial tersebut akan tereduksi menjadi persamaan diferensial variabel terpisah di mana f1x per f2x dx ditambahkan dengan g2y per g1y dy sama dengan 0, sehingga diperoleh solusi umumnya integral f1x per f2x dx ditambahkan dengan integral g2y per g2y dy sama dengan k. Nah, di mana k ini adalah konstanta. Kemudian kita langsung saja ke contohnya. Carilah solusi persamaan diferensial dari 1
plus 2y ditambah x min 4 y aksen sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis kembali persamaan diferensial dalam bentuk 1 plus 2y dx ditambah x min 4 dy sama dengan 0. Nah, ini y aksen kita rubah menjadi dy, kemudian di sini kita tambahkan dengan dx. Lalu kita tentukan faktor integrasinya, yaitu 1 per 1 ditambah 2y dikali dengan x dikurang 4. Kemudian kita akan mengalihkan faktor integrasi dengan persamaan diferensial yang awal untuk memperoleh persamaan diferensial variabel terpisah, yaitu 1 per 1 ditambah 2y dikali x dikurang 4. Dari faktor integrasi ini kita kalikan ke dalam persamaan diferensial 1 ditambah 2y dx ditambah x dikurang 4 dy sama dengan 0. Maka akan menjadi 1 per x min 4 dx ditambah 1 per 1 ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menentukan solusi umum dengan mengintegralkan kedua sisinya, yaitu integral 1 per x min 4 dx ditambah integral 1 per 1 ditambah 2y dy sama dengan c. Kemudian integral 1 per x min 4 dx ini kita integralkan menjadi ln x min 4, sedangkan integral 1 per 1 ditambah 2y dy ini kita integralkan akan menjadi 1 per 2 ln 1 ditambah 2y, kemudian sama dengan c. Lalu akan menghasilkan 2 ln x min 4 ditambah ln 1 ditambah 2y sama dengan 2c. Kemudian ln x min 4 pangkat 2 ditambah ln 1 plus 2y sama dengan 2c. Kemudian ln x min 4 pangkat 2 dikali dengan 1 ditambah 2y sama dengan 2c. Maka akan menghasilkan x min 4 pangkat 2 dikali dengan 1 ditambah 2y sama dengan e pangkat 2c. Nah, dengan demikian akan diperoleh solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu x min 4 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2y sama dengan k, di mana k ini adalah e pangkat 2c. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu ada persamaan diferensial homogen. Nah, teman-teman, suatu fungsi fx, y dikatakan homogen berderet n jika f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, fx, y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2y. Nah, ini dari persamaan ini kita sebut homogen dengan derajat 3. Kemudian untuk contoh yang kedua, fx, y sama dengan x pangkat 2 dikurang 3xy pangkat 2. Nah, ini tidak homogen. Kemudian bentuk umum persamaan diferensial atau PD homogen yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Dimana dengan mx, y dx ini dan nx, y dy merupakan dua buah fungsi yang homogen dengan derajat yang sama. Nah, kita lanjutkan. Untuk mencari solusi dari persamaan diferensial homogen, kita akan melakukan transformasi, yaitu y sama dengan vx dan dy sama dengan v dikali dx ditambah x dikali dv. Dengan transformasi tersebut, maka akan diperoleh suatu persamaan diferensial dalam x dan v dengan variabel terpisah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini untuk contoh dari persamaan diferensial homogen yaitu x pangkat 2 ditambah dengan y pangkat 2 dx dikurang 2xy dy sama dengan 0.
Nah, untuk penyelesaiannya, di sini pertama-tama kita mx, y sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Ini disebut dengan homogen derajat 1. Kemudian, nx, y sama dengan min 2xy. Ini disebut dengan homogen derajat 2. Nah, lalu kita mengganti y dan dy dengan persamaan 1, maka menjadi x pangkat 2 ditambah y pangkat 2x pangkat 2 dx dikurang dengan 2x dikali vx, v dikali dx ditambah x dv sama dengan 0. Nah, lalu x pangkat 2, 1 ditambah v pangkat 2 dx dikurang 2x pangkat 2 dikali dengan v dx ditambah x dv sama dengan 0. Nah, maka akan menghasilkan 1 ditambah v pangkat 2 dx dikurang 2v dikali dengan v dx ditambah x dv sama dengan 0. Kemudian akan menghasilkan 1 dikurang v pangkat 2 dx dikurang 2x v dv sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membagi dengan 1 min v pangkat 2 dikali dengan x. Maka akan menghasilkan integral dx per x dikurang integral 2v per 1 min v pangkat 2 dv sama dengan integral 0. Nah, integral dx per x ini akan menjadi ln x, kemudian integral 2v per 1 min v kuadrat akan menjadi ln 1 min v kuadrat, integral 0 akan menjadi c. Kemudian, ln x dikali dengan 1 min y pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan c. Lalu akan menghasilkan x dikali dengan 1 min y pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan c. Nah, dari persamaan tersebut kita akan memperoleh hasilnya, yaitu x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 sama dengan cx. Nah, jadi teman-teman ini adalah hasil akhir dari contoh soal x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dx dikurang 2x y dy sama dengan 0 pada persamaan diferensial homogen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.